Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama saya. Perkenalkan, nama saya Niki Salsabila dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan mengangkat materi perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Langsung saja. Yang pertama itu perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan impor atas suatu barang dan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara tertentu, yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Dan masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan yang lain agar dapat mempengaruhi pendapatan atau kesempatan kerja. Ada 3 aspek peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Yang pertama, keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. Yang kedua, ada kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. Yang ketiga, ada mengenai globalisasi. Selanjutnya, menurut Novirin, PhD, untuk suatu barang tertentu, faktor selera dapat memegang peranan penting. Misalnya seperti mobil, rokok, pakaian, dan lain sebagainya. Meskipun satu negara tertentu telah menghasilkan barang, namun kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. Hal ini dikarenakan faktor selera, di mana penduduk negara tersebut lebih menyukai barang-barang buatan luar negeri. Globalisasi adalah peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di Indonesia, di dunia maksud saya. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. Ada perkembangan politik dunia, semakin pentingnya praktek pasaran bebas, perkembangan perusahaan multinasional, perkembangan investasi keuangan ke berbagai negara, kemajuan teknologi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada kebaikan dan keburukan globalisasi. Yang pertama ada kebaikan. Kebaikannya yaitu produksi dunia dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri, mendapatkan keuntungan lebih dan banyak modal dari teknologi yang lebih baik, menyediakan tambahan dana untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada keburukan dari globalisasi, yaitu menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Yang kedua, memperbanyak keadaan neraca pembayaran. Yang ketiga, ada sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mungkin hanya itu saja podcast dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.